Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal dengan NIM 4120012. Yang pertama, tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Yang pertama, biografi tentang At-Tabari. Nama lengkap At-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Khalid Al-Tabari Al-Amuli. Tanah kelahirannya di kota Amil, ibu kota Tabaristan di Persia, Iran. Sehingga nama belakangnya sering disebutkan Al-Amuli, penisbatan tanah kelahirannya. Ia dilahirkan pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi di kota Amil, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi yang berusia 86 tahun. Beliau adalah seorang ahli fikir, sejarawan, ahli tafsir, mufassir, dan memahami sunnah serta ilmu Al-Quran. Syekh Muhammad Sa'id Mursi dalam buku Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah menggambarkan sosok Imam At-Tabari, antara lain kulitnya berwarna coklat, badannya tegap tinggi, dan matanya lebar. Yang kedua, latar belakang penulisan kitab At-Tabari. Karena At-Tabari sangat prihatin menyaksikan kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran, mereka sekadar bisa membaca Al-Quran tanpa sanggup memahami makna hakikinya. Karena itulah At-Tabari berinisiatif menunjukkan berbagai kelebihan Al-Quran. Ia mengungkap berbagai kelebihan Al-Quran. Ia mengungkap beragam makna Al-Quran dan kedahsyatan susunan bahasanya seperti ilmu nahu, ilmu balaghah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan jika diteliti dari judulnya, kitab ini merupakan kumpulan dari keterangan Jami' al-Bayan yang cukup luas, meliputi berbagai disiplin keilmuan seperti qiraat, fikih, dan akidah. Yang ketiga, metode dan corak penafsiran. Dalam tafsir ini, At-Tabari menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam mushaf, atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah. Dalam kaitan ini, secara runtut, yang pertama dilakukan adalah menjelaskan makna-makna kata dalam terminologis bahasa Arab disertai struktur linguistiknya. Dalam metode ini, segala sesuatu yang dianggap perlu oleh seseorang mufassir diuraikan, baik dari penjelasan makna lafaz-lafaz tertentu, ayat per ayat, atau surah per surah. Persesuaian kalimat yang satu dengan yang lain, munasabah, asbab nuzul, dan hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Yang keempat, penilaian ulama terhadap beliau dan tafsirnya. At-Tabari adalah salah satu ulama yang paling terkenal atau masyhur pada zamannya. Pendapat-pendapat beliau menjadi objek rujukan. Beliau juga seorang hafiz Quran, bahkan sangat paham dengan makna-makna yang dikandungnya. Sunnah Nabi beliau kuasai, baik yang sahih maupun yang tidak. Dan yang menjadi kelebihannya, beliau paham betul dengan pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya. At-Tabari adalah seorang yang faqih. Kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran adalah kitab yang sangat masyhur. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Al-Azmi karya Ibnu Katsir. Yang pertama, biografi tentang Ibnu Katsir. Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad al-Din Abu al-Fida Ismail bin Ibnu al-Khatib Syihab al-Din Abi Hafaz Amr ibnu Katsir al-Quraisy Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 700 atau 700 Hijriah atau 1300 Masehi di desa Mirjal yang masuk dalam wilayah Busra, sehingga pada dirinya diletakkan predikat Al-Busra. Setelah menjalani kehidupan yang sangat panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masehi, pada hari Kamis, di usia 70 tahun, beliau meninggal dunia. Yang kedua, latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Quran
Azhim dimulai setelah ia diangkat menjadi guru oleh Gubernur Mangkali Buha di Masjid Umayyah, Damaskus tahun 1366 Masehi. Hingga saat ini kitab tersebut masih menjadi rujukan karena pengaruhnya begitu besar dalam bidang keagamaan. Ibnu Katsir menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam pendahuluan kitabnya, beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik. Ibnu Katsir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya bahwa kewajiban yang dipikul di pundak para ulama ialah menyelidiki makna-makna kalamullah dan menafsirkannya, mengali dari sumber-sumber serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam kalam Allah dan tafsirnya. Yang ketiga, metode dan corak penafsiran. Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam menulis kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ini ada 4, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode mukarrar atau komparatif, dan metode maudhu'i. Sementara corak dan orientasi yang mewarnai metode tahlili Ibnu Katsir ini adalah tafsir bi al-matsur, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain atau hadis-hadis Nabi atau riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in. Yang keempat, penilaian ulama terhadap Ibnu Katsir dan tafsirnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ia telah menyibukkan dirinya dengan hadis, banyak menelaah matan-matan hadis dan para perawinya. Ia sering menyampaikan ceramah, berlaku sopan dalam senda gurau, banyak menghasilkan karya dan banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ia tergolong ahli hadis yang menguasai ilmu fikih. Ibnu Katsir adalah seorang pemimpin keagamaan yang banyak membaca tasbih dan tahlil. Dia juga seorang pemuka para ahli tafsir, kata Ibnu Habib, salah seorang muridnya. Para ulama menilai dan menguji tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang disebut tafsir Ibnu Katsir menjadi salah satu kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam tafsir Al-Quran, sebab tafsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan kitab tafsir lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.